Salam saudara sekalian yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada. Jumpa lagi dengan Elia Ministry Channel. Kali ini kita akan belajar firman pengajaran membangun KKR rumah tangga, kebaktian kebangunan rohani rumah tangga. Sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya, kita memastikan supaya panggilan-panggilan Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Lalu bagaimana kita mau menggenapi panggilan Tuhan kalau kita pun tidak tahu apa panggilan Tuhan dalam hidup kita, dalam hidupmu, hidupku. Yang kedua, sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk melakukan ajaran Tuhan dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Lalu bagaimana kita mau melakukan kalau kita tidak mengetahui apa ajaran dan kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita? Yang ketiga, kita dipanggil menjadi saksi Kristus di akhir zaman, supaya kita mampu memberitakan Injil, kebenaran firman Tuhan, melalui karya keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan di atas kayu salib kepada suku-suku bangsa. Tuhan mengajarkan, beritakan ialah Injil, yaitu dari Yerusalem, dari Yudea, Samaria, sampai ujung-ujung bumi. Itu amanat agung kepada rasul-rasul. Lalu bagaimana kita mampu menjadi saksi kalau kita tidak diperlengkapi Roh Kudus? Yang keempat, Tuhan menjanjikan, Aku akan senantiasa menyertai engkau sampai akhir zaman. Penyertaan Tuhan yang pertama dengan memberikan Roh Kudus, yang menyertai, yang menuntun, yang berkarya, yang memberikan manifestasi karunia-karunia dan memeteraikan dalam keselamatan. Penyertaan Tuhan juga ketika 2-3 orang kudusnya berkumpul, Tuhan hadir. Benar-benar Tuhan hadir di dalam tengah-tengah persekutuan yang kita bangun. Itulah yang menjadi bahasan kita kali ini. Jadi semuanya akan kita kupas hari ini. Bagaimana saudara dan saya, yaitu memiliki panggilan untuk membangun KKR rumah tangga, membangun kebaktian, kebangunan rohani rumah tangga di tiap-tiap keluarga, di tengah-tengah lockdown, di tengah-tengah pandemi ini. Amin. Kita akan membaca Matius 28 ayat 19-20. Matius 28 ayat 19 dan 20. Beginilah firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Jadi Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya pentingnya tentang pemuritan. Seperti halnya rasul-rasul mengalami pemuritan bersama Tuhan Yesus, rasul-rasul juga akhirnya diberikan mandat, amanat agung ini dipercayakan, diserahkan kepada rasul-rasul supaya memberitakan Injil, yaitu ke semua bangsa, suku-suku bangsa, dari Yerusalem, dari Yudea, Samaria, sampai ujung-ujung bumi. Mereka yang mengalami pemuritan, mereka harus memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. Itu adalah misi secara umum yang Tuhan percayakan. Jadi jadikanlah semua bangsa muridku. Di sini ada suatu step-step tentang kehendak Tuhan. Yang pertama, jadikan semua bangsa menjadi muridku. Menjadi murid adalah melakukan apa yang guru ajarkan. Kehendaknya kita lakukan dengan taat. Maka ayat 20 menjelaskan bahwa ajarlah mereka melakukan
Lalu bagaimana kita dapat melakukan kehendak Tuhan dengan setia? Bagaimana rumusannya saudara dan saya bisa taat melakukan ajaran Tuhan? Saudara dan saya mampu taat melakukan ajaran Tuhan, kehendak Tuhan, kalau kita memiliki Roh Kudus. Kalau Tuhan mengkaruniakan Roh Kudus yang akan memimpin kita, menuntun kita, sehingga kita taat. Tuhan memberikan hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat. Supaya kita taat, Tuhan akan memberikan Roh Kudusnya. Tuhan akan mengurapi kita dengan Roh Kudusnya supaya kita taat. Jadi ketaatan kita melakukan ajaran Tuhan, melakukan kehendak-Nya, itu karena kita memiliki Roh Kudus. Supaya kita benar-benar sebagai murid Kristus, kita taat melakukan kehendak-Nya. Maka untuk menggenapi ini, ada satu step yang kedua. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Inilah penggenapan. Tuhan memperlengkapi murid-muridnya. Dan murid-muridnya yang sudah mengalami pemuritan, mereka dikaruniakan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, mereka memberitakan Injil dengan otoritas. Mereka juga melakukan apa yang menjadi, yaitu mandat, amanat agung. Mereka memberitakan Injil. Mereka yaitu membaptis orang-orang yang sudah percaya kepada pemberitaan mereka. Mereka yaitu mengkaruniakan. Mereka membaptis. Mereka memohonkan berkat. Mereka yaitu supaya orang-orang yang percaya atas setiap pengajaran mereka, mereka memberi diri dibaptis supaya Tuhan mencurahkan Roh Kudus atas hidup mereka. Amin. Jadi pola kepenuhan roh ini, atau pola untuk mencurahkan roh ini menjadi pola persekutuan ajaran rasul-rasul yang mereka terima. Ini adalah pola pengajaran dari Tuhan Yesus. Jadi untuk mereka taat melakukan kehendak Tuhan, kuncinya adalah mereka yaitu memiliki Roh Kudus. Tuhan mencurahkan Roh Kudus di dalam hati mereka supaya mereka setia. Mereka taat melakukan ajaran Tuhan, taat melakukan kehendak-Nya. Maka disitulah diperintahkan mereka, baptislah mereka. Maka baptisan yang benar itu mengkaruniakan Roh Kudus di dalam hati kita. Dan itu yaitu selaras dengan Kisah 1 ayat 8. Kita akan membaca Kisah 1 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Amin. Jadi Tuhan mengajarkan bahwa yaitu kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Jadi kamu akan menerima kekuatan, kamu akan menerima yaitu kuasa untuk kamu mampu memberitakan Injil, menjadi saksi. Jadi ketika saudara dan saya belajar hari ini bahwa memberitakan Injil bukan sekedar knowledge, bukan sekedar pengetahuan, saudara. Rasul Petrus ini memberitakan Injil itu bukan karena knowledge, bukan karena pengetahuan, tetapi ia mengalami. Ketika ia masa-masa mengikuti Yesus, banyak sekali pengajaran-pengajaran yaitu yang dia terima. Maka suatu ketika yaitu Tuhan harus menggenapi panggilannya. Tuhan harus yaitu pergi ke Yerusalem. Tuhan harus menggenapi misi Allah, misi agung Allah. Dia harus menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya dengan mati di atas kayu salib. Maka ada keterpisahan yaitu antara murid-murid, yaitu sepeninggal Tuhan Yesus yang harus mati di atas kayu salib. Tetapi ketika Tuhan bangkit, Tuhan menyatakan diri kepada mereka. Tuhan memberkati mereka. Tuhan meneguhkan iman mereka bahwa Yesus bangkit. Maka disitulah Tuhan menjanjikan ketika Yesus naik ke surga,
aku akan meminta Bapa untuk mengirimkan penolong. Ia adalah roh kebenaran. Ia akan membaptis engkau. Ia akan memimpin engkau dalam kebenaran. Maka disitulah mereka diperintahkan. Kamu tetap tinggal di Yerusalem sampai janji Tuhan untuk pencurahan Roh Kudus digenapi. Dan mereka mulai bersaksi. Jadi Tuhan mau mereka berdiam sampai Roh Kudus itu dicurahkan supaya mereka bersaksi, supaya mereka menggenapi setiap pengajaran Tuhan bahwa Tuhan hidup. Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya. Mereka menyaksikan yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan. Mereka memberitakan Injil dengan luar biasa. Maka disitulah Kisah 2 disebutkan bagaimana Petrus memberitakan Injil. Ia berkhotbah dengan otoritas yang dari Allah. Maka ada kuasa, ada otoritas untuk menobatkan setiap orang yang mendengarkannya. Kita akan baca Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-38. Jawab Yesus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Amin. Jadi Petrus setelah berkhotbah memberitakan Injil, mereka menyerukan, bertobatlah. Yaitu supaya engkau yaitu menerima baptisan. Bertobatlah. Sediakan dirimu dibaptis supaya engkau menerima yaitu penebusan melalui karya Roh Kudus dicurahkan ke setiap orang percaya ketika itu. Maka ini menjadi pola pengajaran rasul-rasul. Ini menjadi kehendak Tuhan supaya saudara dan saya mengalami kelahiran yang baru. Maka kita akan masuk ke poin utama yaitu membangun KKR rumah tangga. Amin. Kita akan baca Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul 2 ini menjadi suatu ayat yang biasa diberitakan di gereja-gereja, tetapi saya akan membagikan sisi yang berbeda yang Tuhan singkapkan dalam hati saya. Kisah Rasul 2 ayat 41. Cara hidup jemaat yang pertama. Perhatikan, cara hidup jemaat yang pertama. Ayat 41 mulai. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Perhatikan, setiap orang yang menerima pemberitaan firman pekabaran Injil rasul-rasul, mereka menerima sepenuh hati dan mereka memberi diri dibaptis. Tujuannya supaya mereka yaitu memiliki yaitu Roh Kudus. Mereka mengalami kelahiran baru dengan tanda Roh Kudus dicurahkan, tinggal di dalam hati mereka. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait suci. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Jadi perhatikan,
yaitu pola yang Tuhan ajarkan saudara dan saya, yaitu selalu menerima, memelihara ajaran rasul-rasul. Ajaran rasul-rasul ini adalah mengadopsi ajaran Tuhan Yesus yang mereka terima. Jadi ajaran kita harus sesuai dengan ajaran rasul-rasul. Dan Tuhan mengatakan di dalam setiap pemberitaan Injil, siapapun yang meresponinya, bertobatlah dan sediakan dirimu dibaptis. Dan di sini Tuhan mengajarkan tentang kelahiran baru. Saudara dan saya harus mengalami kelahiran yang baru. Apa itu kelahiran yang baru? Kita telah belajar kemarin tentang pertobatan sejati. Saudara bisa membaca itu, mendengarkan itu. Kalau saudara belum mengerti makna pertobatan sejati, pertobatan sejati pintu kita masuk untuk mengalami kelahiran yang baru. Jadi pertobatan kita dengan Tuhan Yesus ketika firman Tuhan itu mengoreksi hidup kita. Kita mengalami banyak pemrosesan di dalam hidup ketika kita hidup di luar kebenaran, di luar Tuhan. Maka kita mengalami pertobatan. Pertobatan sejati itulah pintu kita mengalami kelahiran yang baru. Pertobatan sejati itu adalah pintu saudara dan saya untuk menerima karunia Roh Kudus. Jadi, ketika kita bertobat, mengalami pertobatan sejati, saudara akan mengalami kelepasan. Saudara akan mengalami komitmen. Saudara harus melepaskan. Saudara pasti dianugerahkan Tuhan untuk melepaskan segala ikatan-ikatan dosa. Dan di situ saudara yaitu memiliki komitmen baru. Komitmen baru dengan Kristus itu mendahului baptisan. Seperti hanya ketaatan yaitu Nuh kepada Allah mendahului air bah. Pertobatan saudara, ketaatan saudara, komitmen saudara dengan Tuhan Yesus mendahului baptisan. Ketika saudara mengalami itu, prosesi baptisan yang benar, baptisan yang mengkaruniakan Roh Kudus, yang melahirbarukan saudara menjadi warga surga dengan ciri nama saudara tercatat di kitab kehidupan di surga. Seperti yang diteladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meneladani bahwa ketika Yesus keluar dari air, maka ada tanda burung merpati turun ke atas kepalanya. Dan di situ langit terbuka. Dan ada suara dari surga. Inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Jadi saudara dimeteraikan, nama tercatat di surga. Dengan tanda saudara adalah ahli waris surga. Tuhan akan mengkaruniakan Roh Kudus melalui baptisan yang benar. Jadi komitmen saudara, pertobatan sejati, membawa saudara memiliki komitmen, ketaatan dengan Allah. Untuk benar-benar hidup di dalam kebenaran, kekudusan yang Tuhan ajarkan. Itu mendahului baptisan. Dan baptisan yang benar dilakukan oleh orang yang benar, dengan cara yang benar. Membaptis saudara dan saya menjadi warga surga. Dengan ciri nama saudara termeterai, tercatat di kitab kehidupan anak domba di surga. Dengan ciri Tuhan mengkaruniakan Roh Kudus, mencurahkan Roh Kudus, tinggal berdiam di dalam hati saudara. Itulah baptisan yang benar. Baptisan yang benar yaitu dilakukan dengan selam. Kita dipersatukan baik di dalam kematian maupun di dalam kebangkitan di dalam Kristus. Itulah baptisan selam. Yang kedua, baptisan yang diadakan oleh orang yang benar. Seperti Yohanes yang kepenuhan roh. Maka yang mengadakan baptisan yang benar harus seorang yang penuh akan Roh Kudus. Maka ia sanggup yaitu memeteraikan kita untuk memohonkan berkat Roh Kudus turun. Maka ada tumpang tangan, kobarkan karunia yang ada padamu dengan penumpangan tangan. Penumpangan tangan ini membagikan, mengkaruniakan Roh Kudus. Maka orangnya harus kepenuhan roh dengan cara yang benar. Seperti yang saya sebutkan tadi, saudara harus mengalami pertobatan sejati dulu. Saudara harus mengalami pelepasan. Setiap hidup dulu di luar Tuhan, sebelum saudara bertobat, saudara akan pernah mengikat dosa.
Ada ikatan-ikatan dosa, kejahatan, kecemaran. Semua harus dibereskan. Semua harus dilepaskan. Saudara mengalami pelepasan dulu. Baru itu memiliki komitmen dengan Tuhan. Ketaatan memiliki komitmen. Baru saudara turun ke kolam baptisan. Dan semua pertobatan saudara dimeteraikan dengan darah. Itulah darah yang mengampuni. Yang mendamaikan, yang membungkus segala dosa-dosa kecemaran. Makanya ini menggenapi tentang baptisan yang benar. Baptisan anak sudah tidak relevan. Karena baptisan ini setiap orang harus memiliki pengetahuan. Apa makna, apa esensi baptisan. Jadi baptisan anak sudah tidak relevan. Baptisan itu harus akil balik, harus cukup umur 12 tahun ke atas. Supaya mengerti apa ini baptisan. Dia harus bertobat, dia harus memiliki komitmen. Baru di situ dimeteraikan. Dikaruniakan Roh Kudus. Itu adalah awal kelahiran baru. Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya, tetapi Roh Kudus belum berkarya, saudara. Saudara harus mengkaryakan karunia Roh Kudus yang ada pada kita. Saudara harus mengkaryakan. Maka disebutkan tadi, yaitu Kisah 2 ayat 42. Mereka semua yang percaya pemberitaan Injil, mereka memberi diri dibaptis. Mereka dikaruniakan Roh Kudus. Selanjutnya mereka bertekun di dalam ajaran rasul-rasul. Mereka bertekun. Mereka ada di dalam persekutuan. Saudara harus tahu persekutuan itu apa? Saudara berdoa. Saudara menyembah itu bersekutu. Saudara bersafaat. Saudara membaca firman Tuhan. Saudara merenungkan. Saudara melakukan firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalamku dan firmanku tinggal di dalammu, mintalah apa saja. Ini bicara persekutuan. Ketika kita menjadi pelaku firman, itu bicara persekutuan. Ketika saudara memuji, menyembah, berdoa, itu bila persekutuan. Tetapi persekutuan sejati ketika saudara dan saya menerima tubuh, menerima darah. Saudara tinggal di dalam pokoknya. Hanya yang tinggal di dalam pokoknya berbuah. Yesus adalah pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Persekutuan sejati saudara terima tubuh, terima darah. Maka disitulah saudara tinggal di dalam persekutuan, keintiman dengan Tuhan. Saudara mulai menghidupi pengajaran rasul-rasul. Saudara mulai membaca firman, merenungkan. Saudara mulai menyembah. Saudara mulai menanti-nantikan Tuhan, berpuasa. Mulai menyembah, memuji. Dan di Kisah 2 ini dikatakan, maka rasul-rasul mengadakan tanda kuasa mujizat. Jadi ketika Petrus dan rasul-rasul yang lain memberitakan Injil, mereka memberitakan Injil dengan kuasa urapan. Barang siapa percaya kepadaku, maka di dalam hatinya akan keluar mata air. Akan memancar mata air. Aliran-aliran air hidup. Barang siapa percaya kepadaku, di dalam hatinya akan memancar aliran air hidup. Itulah urapan kuasa Tuhan. Maka itu kita terima ketika kita menerima rema. Ketika Roh Kudus mengurapi kita, kita menangkap rema suara Kristus. Itu yang membuat ada urapan keluar dari dalam hati kita. Itulah urapan Roh Kudus. Dan di dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran. Kita menerima urapan Roh Kudus dan kita menjadi saluran kuasa Tuhan. Saluran urapan Tuhan. Amin. Lalu pertanyaannya, Pak, bagaimana kalau ada anak-anak Tuhan yang tidak mengalami baptisan yang benar? Tuhan mengajarkan, yaitu di kisah, yaitu kisah, saya akan baca, saya akan cari dulu. Di Kisah 8, saudara, saya akan bacakan di Kisah 8. Jadi barang ada orang percaya yang tidak mengalami baptisan yang benar, bagaimana solusinya? Kisah 8, ini solusinya. Kisah 8 ayat 14, mulai dari 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi kisah
8, yaitu ayat 14-16 ini solusi untuk orang-orang yang tidak mengalami baptisan yang benar. Mereka sudah percaya Yesus, mereka sudah mengalami baptisan, saudara. Saudara harus tahu. Tetapi mereka belum dikaruniakan Roh Kudus. Maka di situ diutuslah Petrus dan Yohanes. Petrus, Yohanes kepenuhan Roh. Maka seperti ajaran rasul-rasul, yaitu kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu dengan penumpangan tangan. Orang-orang yang kepenuhan Roh, dipenuhi Roh, selalu diberikan karunia. Mereka untuk menyalurkan kuasa, menyalurkan urapan. Maka bertumpang tangan artinya membagikan Roh Kudus, memberkati orang-orang. Maka disitulah Petrus dan Yohanes dikirim. Dan mereka menumpangkan tangan, mengurapi. Inilah yang diwahyukan Tuhan Yesus melalui pengurapan Maria, saudara Lazarus. Di mana saja Injil diberitakan apa yang dilakukannya ini, yaitu saudara Maria, saudara Lazarus ini mengurapi. Sebagai tanda untuk memperingati akan aku. Sebagai tanda peringatan akan aku. Yesus Kristus, Yesus Hamasiah, Yesua Hamasiah, Mesias, Kristus yang diurapi. Yesus yang akan membaptis saudara dan saya dengan Roh Kudusnya. Yesus juga yang akan mengurapi. Jadi di mana ada pemberitaan Injil, harus ada pengurapan, pencurahan Roh Kudus di situ. Supaya saudara dan saya dikaruniai Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, saudara semua, yaitu senantiasa menjalani, bertekun di dalam ajaran rasul-rasul, dengan dipimpin Roh, dipenuhi Roh. Itu yang Tuhan kehendaki. Maka di situ, yaitu Tuhan mengajarkan di Kisah 2, ini adalah KKR rumah tangga. Mereka selalu bertekun di ajaran rasul-rasul, mereka selalu ada di dalam persekutuan, mereka selalu memecahkan roti, bergiliran di rumah-rumah, di sinagog, mereka selalu berkumpul memecahkan roti perjamuan, mereka selalu memuji Allah, menyembah. Di situ ada urapan-urapan, manifestasi Roh Kudus. Amin. Jadi ketika Roh Kudus tadi dikaryakan, Roh Kudus tadi dicurahkan melalui baptisan yang benar, yaitu mengkaruniakan Roh Kudus. Dan orang-orang yang tidak menerima baptisan yang benar, mereka yaitu menerima karunia dengan penumpangan tangan. Penumpangan tangan adalah ajaran rasul-rasul, ajaran Yesus, yaitu membagikan Roh Kudus, mengurapi. Maka disitulah maksud dari Tuhan. Pemberitaan Injil di mana saja, di rumah-rumah, di gereja, harus ada pengurapan, pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus yang padam karena dosa-dosa manusia, dosa-dosa kesalahan manusia, dosa-dosa pelanggaran, itu yang membunuh nefasnya Allah. Maka Roh Kudus padam. Maka itu dikobarkan dengan pengurapan penumpangan tangan. Itu dikobarkan kembali. Roh Kudus kembali berkobar-kobar, kembali berkarya. Dan di situ mulai menyembah, berpuasa menyembah. Dan itu menjadi suatu gerakan. Roh Kudus tadi yang dianugerahkan, itu Roh Kudus dikaryakan. Ada banyak sekali mujizat tanda. Di situ Tuhan mengkaruniakan. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, Tuhan akan memberikan kuasa, dunamis. Tuhan akan memberikan karunia-karunia Roh Kudus sesuai dengan keperluanmu. Karunia untuk menginjili, karunia untuk mendoakan orang sakit, karunia mengusir setan. Tuhan memberikan karunia itu sesuai dengan panggilan-panggilan. Tuhan memberikan perlengkapan-perlengkapan karunia di dalam kehidupan kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Maka Tuhan mengajar saudara dan saya. Tuhan sedang melockdown dunia. Dunia ini sedang digoncang. Tuhan sedang meriset. Kalau saudara belum tahu visi Tuhan, kehendak Tuhan di balik pandemi COVID-19, temukan. Saudara dengerin itu. Tuhan melockdown dunia, Tuhan menggoncang dunia, Tuhan mengizinkan, Tuhan menggunakan virus ini untuk melockdown dunia. Saudara dan saya, jangan berkecil hati. Tuhan menjanjikan, walaupun Tuhan melockdown, Tuhan menyertai sampai akhir zaman. Tuhan hadir di dalam pertemuan-pertemuan rumah tangga. 2-3 orang kudusnya membangun penyembahan, membangun mezbah keluarga, membangun bahtera rumah tangga. Tuhan akan hadir di situ. Jadi, visi ini Tuhan ajarkan supaya saudara dan saya belajar membangun bahtera rumah tangga. Membangun yaitu mezbah keluarga. Supaya saudara belajar menyembah. Saudara belajar menyembah. Suami memimpin untuk membangun mezbah. Istri memimpin untuk puji-pujian, renungan firman. Yang terpenting di situ, saudara harus bertobat.
Tuhan tidak butuh penyembahan. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Supaya saudara dapat menyembah benar. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Saudara akan mampu menjadi penyembah yang benar. Maka saudara akan memimpin, membangun kebangunan rohani rumah tangga, membangun mezbah, memuji, memberitakan renungan-renungan firman pendek, dan menyembah. Di situ saudara akan mengalami urapan Tuhan. Dan di situ urapan manifestasi Roh Kudus itu melepaskan, menyembuhkan, memulihkan. Jadi saudara dipanggil di waktu-waktu pandemi ini, bangun, yaitu mezbah keluarga, bangun bahtera rumah tangga, membangun kasih. Kasih kepada Tuhan, menyembah, kasih kepada sesama, mulai berdoa, belajar berdoa untuk anggota keluarga, anak berdoa untuk orang tuanya, orang tua belajar berdoa, mengurapi, dan di situ menyembah, menghadirkan. Di mana penyembahan diangkat, di situ ada urapan-urapan Tuhan, ada hadirat Tuhan bekerja. Maka Tuhan akan mengurapi saudara. Inilah janji Tuhan. Ketika dua orang kudus berkumpul, Tuhan hadir, manifestasi melalui Roh Kudus, memberikan urapan-urapan. Saudara akan menyembah luar biasa. Saudara akan diurapi. Saudara akan mengalami suatu penyembahan. Semakin hari saudara bangun, semakin itu urapan kuat. Urapan kuat. Dan saudara akan mengalami urapan-urapan, manifestasi hadirat Allah. Urapan kesembuhan, urapan pelepasan, urapan pemulihan. Inilah berkat untuk setiap keluarga. Saudara dan saya dipanggil untuk membangun rumah tangga, bahtera rumah tangga. Untuk membangun mezbah keluarga. Belajar untuk melayani di dalam keluarga. Tuhan mau saudara mau belajar dari perkara kecil. Kalau selama ini kiblatnya peribadatan penyembahan di gereja, di tengah-tengah pandemi, kalau saudara punya pikiran kiblatnya tetap di gereja, saudara gagal paham. Kiblat kita, saudara dan saya, bukan lagi di gereja. Tuhan sedang melockdown dunia. Tuhan mau saudara bangun kebangunan rohani dalam keluarga, supaya di situ ada pertobatan, ada pemulihan. Maka Tuhan mengajarkan melalui pelajaran ini. Bangunlah, yaitu KKR rumah tangga, di mana Tuhan memberikan pola, mengembalikan pola seperti Kristen mula-mula, karena Tuhan sedang meriset, mengupgrade sistem gereja yang falu, yang salah. Tuhan kembalikan pola ini. Dan Tuhan mengajarkan kepada Elia Ministry untuk membangun KKR, yaitu di tiap-tiap keluarga Kristen, di tiap-tiap rumah tangga. Sebab Allah menjanjikan hadir di tengah-tengah persekutuan. Tuhan hadir untuk memberikan damai, sejahtera, untuk memberikan urapan-urapan, kesembuhan, pelepasan, pemulihan untuk keluarga, untuk anak-anaknya. Dan ini yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara dan saya menghidupi ini dan bangun itu, saudara akan mengalami suatu hadirat Allah yang luar biasa. Dan saudara dan saya harus memiliki hati kecanduan akan hadirat Allah. Kita harus memiliki kecanduan, kebergantungan. Hadirat Allah itu seperti zat aditif. Kita harus tergantung hadirat Allah, sebab hadirat Allah adalah sumber kekuatan kita. Urapannya luar biasa. Maka ketika rasul-rasul sebelum dicurahkan Roh Kudus kepenuhan roh, mereka ketakutan. Petrus sudah 3 kali menyangkal. Petrus lari meninggalkan Tuhan Yesus. Petrus sembunyi, melockdown diri dari polisi-polisi Yahudi. Tetapi ketika kepenuhan roh, mereka benar-benar memberitakan Injil dengan berani. Saudara akan memiliki iman yang kuat ketika Roh Kudus mengurapi. Ketika saudara membangun penyembahan, membangun KKR rumah tangga, urapan Tuhan akan menguatkan saudara. Saudara akan memiliki, yaitu suatu urapan yang luar biasa. Itulah kekuatan Tuhan di balik hadirat Allah. Dan Tuhan mau saudara mengalami hadirat Allah di tengah-tengah lockdown ini. Tuhan mau saudara dan saya menggenapi panggilan, membangun KKR rumah tangga. Dan Tuhan akan menyatakan janjinya. Aku akan menyertai sampai akhir. Aku akan menyertai engkau di tengah-tengah lockdown. Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan akan menyatakan diri, memberikan damai, memberikan proteksi perlindungan, memberikan kekuatan, sehingga saudara mampu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kau sudah melockdown saya. Kau sudah melockdown Indonesia. Kau sudah melockdown kota di mana saya berada. Sehingga kaya belajar mengetahui kehendak-Mu, belajar untuk mengetahui kebenaran. Inilah panggilan-Mu.
maka saudara akan naikkan cukup dan saudara akan mengalami hadirat Allah yang luar biasa. Haleluya, amin. Terima kasih sudah menyaksikan Elia Ministry Channel. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya, haleluya.